Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kecerdasan buatan mengenai netika. Sebelumnya ingin presentasi dulu. Di sini kelompok kami membawakan studi kasus mengenai sistem analisa kasus buta warna atau blind color menggunakan netika. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, anggota kelompok ada Aceh Hermawan, Arki Muhammad Fauji, lalu Muhammad Fazil Budansyah, yaitu saya sendiri, lalu ada Maulana Yusuf Abdullah, lalu ada Devri Krisna Pramudi. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai download dan instalasi mengenai netika, pengenalan lingkungan kerja tools, deskripsi studi kasus, solusi studi kasus, lalu penerapan studi kasus dengan netika. Yang pertama mengenai download dan instalasi netika yang dapat diinstal melalui link yang terdapat pada layar. Lalu setelah di-download, maka langsung install aplikasinya. Pertama kita akan mengekstrak terlebih dahulu file mengenai netika. Setelah sukses, lalu klik OK dan kita buka folder C yaitu tempat instalasi netika dan kita membuka aplikasi netika dengan mengklik netika.x. Selanjutnya mengenai lingkungan kerja akan dijelaskan oleh Arki. Silakan, Ki. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lingkungan kerja pada aplikasi Netika. Netika adalah program yang kuat, mudah digunakan, lengkap untuk bekerja dengan jaringan kepercayaan dan mempengaruhi diagram. Ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan halus untuk menggambar jaringan. Dan hubungan antara variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk persamaan atau dipelajari dari file data. Netica dapat menggunakan jaringan untuk melakukan berbagai jenis inferensi menggunakan algoritma tercepat dan paling modern. Mengingat kasus baru yang kita memiliki pengetahuan terbatas, Netica akan menemukan nilai atau probabilitas yang sesuai untuk semua variabel yang tidak diketahui. Nilai-nilai atau probabilitas ini dapat ditampilkan dalam sejumlah cara yang berbeda, termasuk grafik batang dan meter. Selanjutnya ada lingkungan kerja bernetica. Lanjutannya yaitu Netica dapat menggunakan diagram pengaruh untuk menemukan keputusan optimal yang memaksimalkan nilai yang diharapkan dari variabel tertentu. Netica dapat membangun rencana bersyarat karena keputusan di masa depan dapat bergantung pada pengamatan yang belum dibuat, dan timing dan hubungan antar keputusan dipertimbangkan. Netica dapat digunakan untuk mengubah jaringan dalam beberapa cara. Variabel yang tidak lagi menarik dapat dihapus tanpa mengubah hubungan keseluruhan antara variabel yang tersisa. Model probabilistik dapat dieksplorasi dan operasi seperti membalikkan link individu dari jaringan, menghapus atau menambahkan pengaruh kausal, mengoptimalkan satu keputusan pada waktu, dan lain-lain. Operasi ini dapat dilakukan hanya dengan satu klik mouse, yang membuat Netica sangat cocok untuk memudahkan mengeksplorasi dan untuk mengajarkan jaringan kepercayaan dan mempengaruhi konsep diagram. Mungkin sekian. Baik. Terima kasih pada Arki untuk menjelaskan mengenai lingkungan kerja pada netika. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi studi kasus yang akan dibacakan oleh Maulana Yusuf Abdullah. Cek. Untuk deskripsi studi kasus kelompok kami yaitu penderita buta warna. Jadi buta warna merupakan penyakit yang diwariskan atau diturunkan. Orang yang menderita buta warna tidak dapat membedakan warna-warna tertentu. Buta warna merah hijau tidak mampu membedakan warna merah dan hijau. Buta warna ini dikendalikan oleh gen resesif. Gen ini terpaut dalam kromosom X. Terdapat 5 kemungkinan genotip, yaitu yang pertama XX yaitu wanita normal, yang kedua XCXC wanita buta warna, yang ketiga XXC wanita pembawa buta warna atau karir, terus yang keempat XY pria normal, terakhir yang kelima XCY pria buta warna. Wanita karir atau pembawa artinya wanita yang
secara fenotip normal, tetapi secara genotip dia membawa alel sifat resesif untuk buta warna. Ya, yang selanjutnya yaitu mengenai solusi pada studi kasus yang akan dibacakan oleh Devri Kresna Prambudi. Persilahkan. Baik, solusi pada studi kasus yang kita bawa, jika di suatu RT terdapat 25 pasangan suami istri dan memiliki 4 anak, tentukan rincian dan probabilitas jenis kelamin anak yang terkait kondisi blind color. Probabilitas induk ayah normal itu ada 15 orang dengan probabilitas 0,6% dan penderita 10 orang dengan probabilitas 0,4%. Lalu probabilitas induk ibu normal 9 orang dengan probabilitas 0,36%, carrier 8 orang dengan 0,32%, dan penderita 8 orang dengan 0,32%. Rincian kondisi anak berdasarkan genotip orang tuanya. Probabilitas ini jika kedua orang tua normal, ayah dan ibu normal, anaknya akan 100% normal. Lalu probabilitas jika ayah normal dan ibu carrier, maka kemungkinan normalnya 50%, carrier 25%, dan penderita 25%. Jika probabilitas ayah normal dan ibu penderita, untuk anaknya normalnya 0%, carriernya 50%, dan penderita 50%. Lalu, jika probabilitas ayah penderita dan ibu normal, anaknya akan normal 50%, carrier 0%, dan penderita 50%. Jika probabilitas ayah penderita dan ibu normal, anaknya akan normal 25%, carrier 25%, lalu penderitanya 50%. Dan jika kedua orang tua penderita, itu akan 50% penderita. Kembalikan ke Pak Jiri. Ya. Untuk selanjutnya mengenai penerapan studi kasus. Oke, mungkin ini hasil dari uji coba kemarin ya. Jadi dari konsep pada netika itu kita bisa lihat dari diagram di sini bahwasannya kondisi anak berdasarkan jenis kelamin itu dipengaruhi oleh kondisi anak dan jenis kelamin anak. Nah, sedangkan untuk kondisi anak itu dipengaruhi oleh kondisi ibu dan kondisi ayahnya. Jadi dari panah itu merupakan sebuah alur atau sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh tindakannya gitu. Untuk lebih lanjutnya, saya akan demokan pada aplikasinya. Izin saya screen. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Jri, kita buka dulu folder C-nya. Lalu ada folder netika. Setelah itu kita buka netika.x. Kalau di laptopnya 64 bit, kalau di laptop teman-teman misalnya 32 bit, ada yang netika 32.x. Kita buka yang netika.x saja. Nah, untuk memulai programnya, kita buka yang di sini, yang newnet atau jaringan baru. Kita buka, lalu muncul jendela seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tools, yaitu ada node dan ada panah atau yang nanti bisa menghubungkan. Kita tambahkan node baru. Nah, untuk mengedit node ini kita bisa mengklik 2 kali ya. Nah, kita bisa ubah namanya, misalnya di sini nama diagramnya ayah. Lalu kita nambahkan state, yang pertama ayah normal. Lalu new.
Terus penderita. Pencet oke. Nah, ini udah ada ya diagram ayah, lalu kita ke diagram B, kita klik 2 kali, kita ubah namanya jadi ibu. Lalu karena ibu itu ada 3 spesifikasi penderita, ya pertama ya ada normal, terus ada karir, dan ada penderita. Oke. Terus kita untuk diagram C-nya kita ubah dengan kondisi anak. Di sini kondisi anaknya ada 3 ya, ada normal, ada karir, juga penderita. Nah, ini kan masih probabilitasnya masih dibagi rata ya. Karena ini ada 2, jadi dari 100% itu dibagi 2 menjadi 50%. Terus yang di diagram ibu itu karena ada 3 spesifikasi, jadi dari 100% dibagi 3, terus dari anak juga dibagi 3. Oke, kita mulai. Untuk merubah ini kita klik ayah, lalu di atasnya ada table, kita view dan edit. Nah, kita di sini bisa memasukkan probabilitasnya ya. Karena ayah normalnya itu 15 orang dari 25 jadi 60%, maka di sini akan otomatis kita apply aja. Oke. Nah, otomatis penderitanya 40%. Lalu kita klik OK. Di sini ada 60 dan 40%. Nah, untuk ibu sendiri kita ubah sesuai dengan untuk normalnya ibu itu 36%, untuk karir 32, apply, oke. Nah, kita hubungkan ya dari tabel diagram ayah ke kondisi anak, terus dari ibu juga ke kondisi anak. Nah, karena kondisi anak ini dipengaruhi oleh ibu dan ayah, maka untuk pengisian juga akan berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini ketika ayah normal dan ibu normal, maka anaknya 100% normal. Ketika ayah normal dan ibu karir, maka anaknya kemungkinan 50% normal, 25% karir, dan 25% penderita. Untuk misalnya untuk ayah dan ibunya normal dan penderita, kemungkinan 50% anaknya normal dan 50% anaknya penderita. Untuk ayah penderita dan ibu normal, kemungkinan 50%. Bentar. Oh iya, 50% dan 50%. Untuk penderita, oke. Untuk penderita 25% normal, 25% karir, dan 50% penderita. Ketika ayah penderita dan ibunya penderita, otomatis semua anaknya akan mengalami buta warna. Kita apply. Nah, di sini masih probabilitasnya 3,3. Nah, untuk kita lihat ya, kita coba run ya. Ada convalnet di sini. Nah, kemungkinan di sini udah berubah ya probabilitasnya sesuai dengan kondisi anak. Ketika dari suatu RT tersebut probabilitas ayahnya yang normalnya 60% dan yang ibu normalnya 36%, maka otomatis kemungkinan anak yang normal itu dari 25 pasangan keluarga, berarti kali 4 ada 100 anak, berarti 44 anak diantaranya normal, 15 karir atau pembawa gen yang penderita, dan 40 anaknya
merupakan penderita buta warna. Nah, kita nambah lagi note di sini untuk jenis kelamin anaknya. Ada 2 ya, ada laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, kita asumsikan saja semua anaknya itu 50% anak laki-laki dan 50% anak perempuan. Nah, kita tambah note baru buat stepnya kondisi anak berdasarkan jenis kelamin. Oke, di sini ada berarti ada 5 ya. Ada laki-laki normal, terus ada laki-laki penderita, terus ada perempuan normal, terus ada perempuan karir, dan ada perempuan penderita. Oke, di sini ada ini ya. Dari untuk tabel ini berbeda dari tab 4 diagram sebelumnya. Yang 4 diagram ini menggunakan natural node, sedangkan yang ini menggunakan decision node. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan probabilitas laki-laki normalnya berapa, karena ini akan berpengaruh oleh kondisi anak dan jenis kelamin anak. Kita hanya perlu menghubungkan saja. Nah, kita coba run. Oke. Bentar. Oh, oke. Bentar. Oh, di sini ya belum diubah ya. Kondisi anak ada normal, terus ada karir dan penderita. Isinya belum diubah. Ada jenis kelamin anak. Ketika kondisi anaknya normal, jenis kelaminnya laki-laki, berarti laki-laki normal. Ketika kondisi anaknya normal dan jenis kelaminnya perempuan, maka kita ubah di sini jadi perempuan normal. Nah, untuk misalnya dari karir untuk laki-laki, karena karir itu di laki-laki akan disebutnya penderita, karena dari gen laki-laki tidak disebut karir, langsung ke penderita. Untuk kondisi anaknya karir dan jenis kelaminnya perempuan, maka disebut dengan perempuan karir. Ini laki-laki penderita dan di sini ada perempuan penderita. Ini berdasarkan dengan kondisi yang ada, jenis kelamin dan kondisi anaknya. Kita oke. Nah, lalu kita coba run. Bentar. Oh, bentar. Kita juga nggak usah pakai itu node yang decision. Kita pakai node ini aja. Sebetulnya bisa.
Di sini udah ada ya. Kita coba hubungkan di sini. Kita wait. Kita ini tampil dulu ya. Nah, di sini kita ubah dari sininya aja. Ini kan probabilitas menjadi jadi function. Kita isi sesuai dengan spesifikasi yang ada. Oke. Nah, ini probabilitasnya 20% karena 100% dibagi rata, dibagi 5 spesifikasi yang ada, kita coba run. Nah, menjadi seperti ini hasilnya. Ketika kondisi anaknya 40% normal, 15% yang membawa gen buta warna dan 40% penderita berdasarkan jenis kelaminnya ada laki-laki 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, maka 100 anak di RT tersebut diantaranya 22 anak merupakan normal, laki-laki normal, 28 anak laki-laki menderita buta warna, terus ada 22 orang perempuan yang normal, terus ada 7 atau 8 orang anak perempuan yang membawa gen buta warna, dan ada 20 anak perempuan yang penderita buta warna. Kita coba ubah dari ini ya, anaknya, misalnya kita coba ubah anak laki-lakinya misalnya ada 70 orang, maka probabilitasnya juga akan berubah seperti. Terus kita kalau ubah misalnya anak perempuannya yang lebih banyak daripada anak laki-lakinya, misalnya di sini 25 orang, di sini 75. Oke, maka ini akan berubah. Jadi probabilitas kondisi anak itu dipengaruhi oleh probabilitas jenis kelamin dan probabilitas kondisi anak. Nah, untuk probabilitas kondisi anak itu bergantung terhadap ibu dan ayah. Kita coba misalnya ayahnya 50%, 50% ya. Oke, siap. Oke, tuh maka berubah dari kesininya juga akan berubah. Seperti itu. Kalau misalnya ibunya kita sama ratain 33. Di sini juga akan berubah seperti itu mungkin. Kita kembalikan lagi ke awal. Oke. Anaknya juga akan diubah ke Nah, seperti ini, kembali ke awal. Mungkin sekian, kita save dulu ya file ininya. Kita save as. Kita ke tubes, kita beri nama hasil analisa genetika. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dikembalikan ke Fajri. Ya, tadi sebelumnya itu dari Saudara Aceh sudah menebokan mengenai penerapan studi kasus pada etika, di mana kondisi anak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, yaitu laki-laki dan perempuan,
Dan kondisi anak berdasarkan jenis kelamin yang akan dipengaruhi oleh kondisi anak dan jenis kelamin anak itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.